Jamaah sekolah haji yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita baca lisan kita dengan ucapan syukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa di Ramadan ini kita masih istiqomah untuk thalabul ilmi terkait dengan hal-hal bagaimana kita mendekatkan diri ke Baitullah. Tak lupa salam dan sholawat senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selalu pengikutnya hingga di akhir zaman. Bapak, Ibu, jamaah sekolah haji yang dirahmati Allah, kalau kita umroh tentu kita singgah di Madinah karena merupakan kota yang salah satunya itu adalah diharapkan kita hadir di situ sebelum kita pergi kemana-mana. Saat kita umroh, entah itu dimulai dari Mekah dulu atau Madinah, kita akan menjumpai beberapa tempat bersejarah. Di tempat sejarah itu kalau bisa kita jangan menjadi penonton. Kalau bisa betul-betul kita tahu. Kadang-kadang kita sering piknik kemana-mana cuma apa ya masjid, seperti itu. Tapi kalau bisa kita itu tahu sejarahnya itu, ini asal dibangunnya masjid itu apa sih? Nah, seperti itu. Sekarang saya bertanya kepada Bapak sekalian yang pernah singgah di Masjid Gumamah siapa? Kalau yang di Kuba, Masjid Kuba semuanya ya? Nah, semuanya mesti ikut Masjid Kuba. Kalau di Gumamah, nah, makanya perlu kita pengetahuan tentang beberapa hal sejarah yang ada di sekitar Madinah itu. Sejarah Masjid Gumamah itu, kalau kita ingat adalah tempat Rasulullah berdoa minta hujan. Pengen tahu tempatnya? Nah, sekarang bayangkan di Madinah itu Bapak Ibu sekalian keluar setelah kita ziarah ke makam Nabi itu kan kita belok. Nah, belok nanti kita ke belakang, jalan ke belakang sekitar 50 meter. Nah, nanti kita akan mendapati sebuah bangunan seperti itu ya, yang ada perempuan bergaya itu. Di sini nih ada itu, foto-foto itu. Ya, pokoknya belakang rodo, belakang terus. Nah, pokoknya belakang masjid. Itu nanti akan ketemu dengan sebuah masjid yang terbuat dari batu-batu. Nah, itu adalah Masjid Gumamah. Nah, di situ sejarah Masjid Gumamah itu berkait dengan perjalanan hidup Rasulullah ya. Masjid Gumamah itu menjadi tempat bersejarah pada saat mendirikan sholat Id. Nah, jadi di situ dulu belum ada masjidnya. Itu ada hanya musola. Arti musola di sini dan di sana itu beda ya. Kalau di sini itu musola itu kecil-kecil ya. Padahal sebetulnya kalau di sana masjid malah kecil lah, di Arab itu masjid itu kecil. Musola itu luas, lapang ya. Nah, di situ didirikan Masjid Gumamah ya. Menjadi tempat di situ Rasulullah itu berdoa minta hujan. Nah, jadi Masjid Gumamah itu letaknya berdekatan dengan dua masjid lainnya. Jenengan di belakang Masjid Nabawi itu ada dua masjid lainnya, yaitu masjid siapa? Putih-putih itu Masjid Abu Bakar dan Masjid Ali bin Abi Thalib. Pokoknya di sebelah langsung di situ belakang Masjid Nabawi itu ada Masjid Gumamah itu, sampingnya sana itu Masjid Abu Bakar, yang agak jauh itu masjidnya Ali bin Abi Thalib. Nah, letaknya memang sangat dekat, berdekatan satu dengan yang lain itu kira-kira ya berjarak dekat kok 50 meteran itu. Kemudian sejarah Masjid Gumamah tempat Nabi meminta hujan ya.
Jadi Masjid Ghamamah itu di mana Kanjeng Nabi Muhammad itu minta atau doa supaya saat itu memang Madinah sangat panas. Kemudian masyarakat itu mohon kepada Kanjeng Nabi supaya berdoa diturunkan hujan. Masjid Ghamamah menjadi salah satu masjid bersejarah yang memiliki kisah tersendiri ya. Sebab masa hidup di saat masih hidup itu di abad ke-7 Nabi Muhammad pernah berdoa. Jadi beliau itu di abad ke-7 Nabi Muhammad itu berdoa minta hujan. Kemudian didirikan masjid itu ya sebagai tempat pengingat ya. Pada saat itu Nabi Muhammad meminta pertolongan pada Allah agar menurunkan hujan sebab ketika itu Madinah memang ya panas, sangat panas sehingga penduduk itu mohon kepada Kanjeng Nabi supaya minta hujan. Maka disitulah menjadi momen Masjid Ghamamah itu setelah melakukan doa minta hujan, pada akhirnya doa Nabi Muhammad itu segera dikabulkan. Cash ya, Nabi Muhammad itu berdoa, tapi semuanya tidak juga cash. Pernah minta yang langsung tidak dikabulkan, yaitu minta apa? Umar bin Khattab itu masuk Islam. Itu lama itu, ditunggu Kanjeng Nabi lama. Akhirnya bisa masuk Islam. Tapi kalau tentang doa minta hujan ini cash, ini datang tiba-tiba cuaca Madinah itu segera mendung ya. Nah, langsung makanya di atas Kanjeng Nabi Muhammad itu tebal, awan tebal itu mengelilingi di atas atau meneduhi Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat ya. Jadi disitulah sejarahnya Masjid Ghamamah itu luar biasa. Tidak hanya tempat untuk minta hujan ya, tetapi di tempat itu juga menjadi tempat untuk pelaksanaan sholat Id yang pertama ya. Padahal di situ ada masjid ya, Kanjeng Nabi melakukan sholat Id di tengah lapang ini yang menjadi tempat Masjid Ghamamah itu didirikan ya. Dalam sejarah Al-Ghamamah memang artinya adalah awan. Ghamamah itu adalah awan atau mendung. Ketika Nabi sedang sholat, biasanya ada mendung datang ke tempat ini untuk meneduhkan tubuh Nabi. Sebab di antara awan tersebut, maka masjid ini mereka beri nama Masjid Al-Ghamamah yang artinya awan. Jadi Masjid Ghamamah itu artinya adalah awan ya, menyelimuti di atas Kanjeng Nabi Muhammad saat menunaikan. Kemudian kalau kita ketahui bentuk masjid ini ya berkembang ya. Ini yang mengawali pembentukan masjid itu kan Umar bin Khattab. Kemudian dalam sejarah Masjid Ghamamah itu yang ukuran masjid itu juga tidak terlalu besar ya. Sekitar 50 kali 30 meter ya. Kalau di sini ya termasuk besar. 30 kali 50 ya. Tetapi masjid ini memiliki dinding yang kuat itu ya, dari batu-batu itu ditata rapi. Biasanya masjid kan terbuat tidak dari batu itu. Kalau Masjid Ghamamah itu dari batu itu, hitam. Ya. Nah itu di situ kalau biasanya kita setelah ziarah itu biasanya sama mutawif diajak geser ke belakang, di situ berdoa. Kemudian ada yang sholat di situ juga. Sholat di Masjid Ghamamah itu, di situ tempat Nabi sholat juga di situ. Bisa sholat 2 rakaat di situ juga. Tapi jangan menjadi tempat-tempat yang dikultuskan, disirikan ya. Dulu itu ya Masjid Mekah, Masjidil Haram itu dulu ada tiang yang sering oleh jamaah tertentu itu. Dipel-pel, disanjung-sanjung mungkin jadi kesirikan ya. Makanya kalau di sana itu di tempat-tempat yang syirik itu mesti akan dianggap syirik oleh jamaah itu mesti dijaga oleh
askar ya, jangan sampai melakukan kesyirikan. Bahkan ada pohon itu, dulu ada pohon yang selalu dikunjungi oleh jamaah itu, akhirnya dibuldoser itu benar sama pemerintah Arab Saudi supaya jangan sampai dikultuskan. Jadi di berdirinya Masjid Gomamah itu dulunya berwujud tanah lapang ya. Sebelum masjid itu dibangun, sejarah Masjid Gomamah ini bukanlah sebuah bangunan masjid, tetapi masjid ini hanyalah sebuah tanah lapang yang banyak dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kegiatan masyarakat di tempat. Jadi los, tidak ada bangunannya ya. Pertama kali dibangun oleh sahabat Nabi ya. Pertama kali yang membangun Masjid Gomamah ini sebenarnya adalah sahabat Umar bin Khattab ya, saat menjadi khalifah. Kemudian dibangun masjid tersebut ya. Tapi nama bukan Masjid Gomamah awalnya itu, tapi disebut musola ya. Dibangun musola. Belum dinamai Gomamah ya. Musola. Yang mempunyai arti tempat sholat. Tempat sholat itu luas ya. Jadi lebih luas. Konotasi di sini dengan di Arab itu berbeda. Kalau di sini kan masjid itu lebih gede daripada musola. Kalau di Arab itu musola itu lebih luas. Tempat sholat di lapang yang lapang. Itu ya. Dahulu Khalifah Umar itu mendirikan musola sebagai wujud untuk penghormatan terhadap Nabi Muhammad. Sebab Rasulullah dahulu merupakan orang yang bersamanya pernah melaksanakan sholat Idul Fitri pertama di situ. Jadi sholat Idul Fitri itu pertama di tanah ini, di tempat berdirinya Masjid Gomamah ini. Akan tetapi sholat Idul Fitri pertama pada saat tepat ini masih berbentuk lapangan ya, belum masjid. Jadi sunnah kita kalau sholat Idul Fitri, sholat itu dilakukan mengikuti ini. Dalam sejarah berikutnya Gomamah ini terdapat kedua istimewaan tadi ya, yaitu tempat apa tadi? Keistimewaan Gomamah tadi, tempat berdoa, minta hujan, kemudian juga tempat pertama kali sholat Id pertama kali dilaksanakan. Inilah yang menjadi sejarah bagi itu. Jadi kita tahu saat kita di Masjid Gomamah itu tidak hanya sekedar wah ini masjid apa ya. Kadang-kadang kita kalau nggak dijelaskan itu nggak tahu. Mungkin saya dulu juga nggak tahu itu. Saya sering lewat-lewat di depan situ saat haji itu. Saya itu sering lewat tempat Masjid Abu Bakar. Tempat tinggal saya itu dulu di belakang itu. Saya jalan kaki 1 kilo dari Masjid Nabawi itu. Jadi melewati Masjid Gomamah itu terus, mulai Abu Bakar terus nanti lewat 1 kilo, kadang naik mobil, kadang jalan kaki ya. Nah, sekarang sudah direnovasi ya Masjid Gomamah itu. Yang pertama kali membangun adalah Khalifah Umar bin Khattab. Membangun masjid ini sengaja persis ya, di lokasi di mana tempat sholat yang Nabi SAW gunakan. Sedangkan untuk bangunan masjid yang ada sekarang ini merupakan peninggalan dan pembangunan Sultan Abdul Majid. Terus kemudian dikembangkan oleh Sultan Abdul Majid Al-Utsmani. Pertama kali kan yang bangun adalah Khalifah Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Abdul Majid. Itu di Utsmani, masa Utsmani. Masjid ini juga pernah dilakukan direnovasi kembali pada saat masa Raja Fat tahun 1411 Hijriah. Kemudian Sultan Hasan bin Mahmud bin Khalawan As-Solihi yang juga melakukan renovasi. Kemudian pada sebelumnya pada 761 Hijriah sebelum dibangun dari Raja Fat itu. Kemudian direnovasi sehingga berkembang. Jadi masjidnya itu jadi berkembang ya. Ada menaranya, terus ada kubahnya,
berjumlah 11 itu, 11 kubah itu. Jadi masjidnya itu yang hitam itu, pokoknya gampang kita melihat masjid Gua Mamah itu, masjid yang warnanya hitam, terus kubahnya ada 11, ada menaranya 1, itu masjid Gua Mamah. Kalau kita ditanya masjid Gua Mamah itu sejarahnya apa, yaitu tempat di mana Rasulullah meminta hujan sehingga disebut Gua Mamah karena awan, dari kata awan. Dan di situ juga menjadi tempat sebelum dijadikan masjid oleh Khalifah Umar bin Khattab adalah tanah lapang yang dijadikan pertama kali sholat id. Demikian sekilas beberapa info terkait dengan tempat-tempat sejarah. Besok kita meliput lagi tempat-tempat sejarah yang lain. Di situ juga ada, kalau kita jalan ke barat lagi, nanti di situ tempat di sana tidak dirusak karena menjadi situs. Situ itu di tengah lapang itu nanti ada kayak taman. Nah, taman di situ itu tempat berkumpulnya perpolitikan, mulai awal perpolitikan itu di situ nanti. Nah, nanti besok kita mulai jalan-jalan walaupun kita belum pernah ke sana ya, sehingga kita tahu supaya kita itu ilmu-ilmu tentang pengetahuan di sekitar sana itu jadi tahu ya. Posisi masjid Madinah, belakangnya nanti masjid Gua Mamah, masjid Abu Bakar, masjid, nanti kita tahu sejarah-sejarahnya, kita sedikit-sedikit supaya kita itu di sana itu tidak hanya jadi penonton, gumunan, tetapi benar-benar menjadi jamaah yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi supaya kita bisa menuntut ilmu, thalabul ilmi. Ini ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Lebih jauh nanti bisa melihat ya, di foto-foto, kalau di internet atau apa, itu bisa, asal bentuknya bangunannya itu berwujud batu-batu hitam, itu adalah masjid Gua Mamah di Madinah. Nah, demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya ini terkait dengan kegiatan kita, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama untuk selalu menggelorakan rindu ke Baitullah. Rindu buatan jenengan itu. Nah, ini rindu pun melakukan apa mawon. Tidak action belum. Nah, ini yang perlu menjadi jawaban kita. Ternyata semua itu tergantung kita ya. Doa kita itu mungkin juga awal-awal doa kita itu harus kita rubah. Harus kita rubah. Misalnya dulu awal kita itu, ya Allah saya kembalikan setiap 5 tahun ke sini ya Allah. Tapi takdir mengatakan lain, ya bisa. Tetapi nanti insya Allah akan dingin. Seperti saya alami sendiri. Saya itu dulu haji itu minta datang lagi untuk ziarah itu 5 tahun ke depan. Ternyata sama Allah itu dikabulkan. Saya 2008 ya. Saya berangkat lagi, tambah 5 jadi berapa? 2013. 2013 Qadarullah ya. Sebelum 5 tahun saya berangkat 2 tahun, 2015. Kan tidak 5 tahun ya. Tapi oleh Allah Qadarullah lagi ditambah lagi karena kemarin sudah dapat bonus 3 tahun ditambah ya. Sehingga kita berangkat jedanya jadi 7 tahun ya. Nah, jadi pas doanya itu, makanya saya besok saya mohon kepada Allah tak cabut ya 5 tahun itu. Nah, perlu kita mencabut permohonan itu diganti ya Allah semoga setiap bulan. Saya ingat ketika ada sahabat yang sering bikin proposal doa itu, namanya siapa itu yang dulu orang Sulawesi itu, anggota MM kita juga, itu kalau punya target itu diajukan ya, diajukan waktunya supaya mepet-mepet itu lebih dekat ya. Kalau kita 5 tahun
Nanti kalau munduran lama ya. Nah ini, makanya kita ya minta itu kalau bisa diajukan. Tapi saya yakin takdir Allah itu yang terbaik. Makanya kalau kita itu sampai ada sahabat mengatakan, kalau saya minta itu dikabulkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang saya minta itu biasa. Tapi kalau saya minta kok tidak sesuai dengan apa yang saya minta itu malah luar biasa. Malah saya akan lebih bersyukur. Karena apa? Yang memilihkan Allah. Nah, kalau yang 5 tahun itu misalnya itu kan yang memilih saya. 2 tahun itu yang memilih Allah. 7 tahun itu yang memilih Allah. Oh, yang memilih masih kita ya. Ya karena 5 tahun tadi. Kalau bisa kita, itu tadi makanya kita itu bersyukur ala kulihal ya. Dalam posisi apapun kita selalu bersyukur, itu memang penting. Selalu bersyukur bahwa takdir yang diberikan kepada kita itu yang terbaik. Makanya tadi pilihan-pilihan saya 5 tahun oleh Allah, nah akhirnya ini yang 7 tahun itu kan termasuk 5 tahun itu pilihan saya, bukan pilihan Allah. Yang 13 itu pilihan Allah itu. Karena saya kan 5 tahun. Kok sama Allah diberangkatkan 2 tahun berikutnya. Nah, makanya pentingnya kita ini kalau bisa nanti proposal kita ya kita rubah lah. Ya Allah, jangan 5 tahun tapi setiap bulan. Syukur nanti kalau kita diundur-undur ya, pilihan Allah bisa mungkin setengah 1 tahun, gitu ya. Maksud kita begitu. Tapi Masya Allah ya, bersyukur atas nikmat Allah itu dalam segala hal, ala kuliah itu penting. Kita nggak usah kecewa dengan apa yang ada kita terima ini. Kita kondisi seperti ini itu yang terbaik. Mungkin kalau kita diberi lebih mungkin akan istidrot ya. Akan lupa daratan kita ini. Kita tidak diberi limpahan harta itu ya tetap bersyukur kepada Allah. Karena mungkin kalau kita diberi lebih malah sering-seringan. Nah, kayak gitu. Ini ya, yang penting bagaimana kita sekarang detik ini selalu syiar kepada Fatimah. Bapak Ibu sudah melakukan syiar? Pun ngajak dereng? Kalau bisa bikin mutabaah, jenengan ya. Mutabaah setiap hari jenengan kalau bisa temanya itu terkait dengan ajakan ke Baitullah. Ya minimal ya menceritakan tentang Baitullah, menceritakan keutamaan-keutamaan bisa berangkat haji dan umroh, karena banyak orang yang pengen tapi masih takut. Ini kita perlu mengedukasi.